Sepertinya kita mulai saja, Bapak Ibu semuanya. Kita tinggal menunggu dari dua sekolah, kalau tidak salah dari Santo Antonius dengan Siti Fatimah. Betul ya? Catatan saya sebelumnya betul. Ya, nanti mungkin bisa sambil langsung masuk aja ketika kita sedang berdiskusi. Baik, kami ucapkan selamat pagi, selamat datang kepada yang kami hormati Ibu Lili Kaunang selaku coach kita pada hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Instruktur Sekolah. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat menyambut Hari Natal dan selamat Hari Ibu untuk kita semua kecuali Bapak ya. Iya, hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan coaching klinik yang terakhir dari rangkaian acara kita yang sebenarnya kemarin sudah ditutup dengan kuliah umum dan ternyata tiga fasilitator Bapak Agustinus Tanggana, Ibu Lili dan Bapak Guido coaching kliniknya 3 hari setelah kuliah umum. Tidak apa ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali harus dilaksanakan setelah kuliah umum. Dan kami juga mengingatkan pada hari ini kita akan berfokus pada dokumen kurikulum karena akan harus dikumpulkan pada tanggal 24. Baik, kita akan segera memulai kegiatan kita. Mungkin kita mulai dulu dengan berdoa. Saya boleh minta tolong bantuan Ibu eh, Silvana untuk berkenan memimpin doa, Ibu. Ya, Ya, selamat pagi kita semua. Bapak Ibu, mari kita buka VGD kedua dalam virtual ini. Mari kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur segala pujian karena pagi hari ini kami Engkau sertai sehingga kita semua boleh berkumpul dalam virtual ini untuk kegiatan VGD kedua. Ya Allah, berkatilah para narasumber atau fasilitator dan host, para kepala sekolah, instruktur yang akan mengadakan VGD kedua ini. Semoga apa yang kami bicarakan dalam dokumen kurikulum dapat disempurnakan dengan baik. Ya Tuhan, seluruh kegiatan kami ini sepanjang hari ini, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. baik, terima kasih Ibu Silvana. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya.
Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bersama-sama mempekikan kembali Yayan Luber, maka minta tolong Bapak Ibu bisa menyalakan mic-nya, di-unmute, supaya saya bisa mendengarkan suara keceriaan Bapak Ibu semuanya di pagi hari ini. Bisa di-unmute terlebih dahulu, baik. Oke, kita akan mempekikan kembali Yayan Luber. Mari Bapak Ibu semuanya. Luber, 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 literasi luber, yes. Sekali lagi. Luber, 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 literasi bergerak. Yes. Yes. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Ya tambah ya Ibu Bapak ya. Tambah semangat kalau habis yel-yel itu pokoknya. Ya semoga nanti kita semangat sampai di siang hari. Nanti kami beri waktu sampai pukul 2 siang waktu Manado dan 1 siang pukul Jawa Tengah WIB. Tapi nanti jika memang sudah dirasa cukup, boleh diakhiri. Mungkin untuk mempersingkat waktu saja, kita langsung saja saya berikan waktu dan tempat secara virtual kepada coach kita pada hari ini, Ibu Lili Kaunang. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat siang untuk kita yang ada di Manado, karena sudah mau jam 11. Ya. Salam sehat. Terima kasih banyak Ibu Dista, MC kita yang cantik, yang sudah memberi semangat kepada kita semua, mengingatkan akan tugas tanggung jawab kita di akhir tahun ini, masih pada POP YPL, yang harus mempertanggungjawabkan naskah kurikulum kita. Nah, di forum ini, ruang virtual ini kita dipertemukan untuk memaparkan kembali, tapi sekaligus juga mendiskusikan bersama. Sudah sejauh mana masing-masing sekolah menyelesaikan naskah kurikulum yang telah kita sementara rampungkan di sekolah kita masing-masing. Memang untuk sesi ini sebenarnya masih ada 2 sekolah, tapi dari Ibu Heni sebagai kepala sekolah sudah ada Pak Herman sebagai wakaseknya, tapi sudah menyampaikan bahwa akan terlambat sedikit karena ada urusan penting, dan kita masih menunggu dari SMP Katolik Siti Fatima dan SMP Katolik Santo Antonius yang akan mungkin kalau dari SMP Antonius Ibu Herawatinya lagi dalam pemulihan kesehatannya Ibu Dista. Jadi mungkin kita akan menunggu apakah tim pengembang kurikulum atau wakil kepala sekolahnya. Nah, saya menyapa untuk kita semua, para kepala sekolah beserta instruktur sekolah yang mau kembali dengan semangat penuh kasih untuk tetap bersama dengan kita semua di ruang virtual, walaupun di tengah kesibukan masing-masing menjelang Natal. Saya yakin kita mengalami hal yang sama, begitu kerinduan kita menantikan Sang Penebus kita, Sang Yesus Kristus. Tapi puji Tuhan kita bisa dipertemukan kembali di ruang virtual ini. Nah, seperti diingatkan tadi Ibu Dista bahwa kita akan menyampaikan naskah akademik, naskah kurikulum. Tapi diharapkan mungkin dengan adanya 6 sekolah yang saat ini tergabung, kita bisa saling membantu. Jika satu dan lainnya mungkin ada yang merasa bahwa naskah kurikulumnya sudah lebih baik dari sekolah yang lain, kita akan membantu sekolah lainnya juga. Dan saya saat ini sebagai dipercayakan oleh panitia sebagai coach, sama juga masih merasakan merasa bahwa kurikulum yang kami sedang susun juga ini masih dalam perampungan untuk memastikan bahwa kurikulum sekolah kami itu sudah yang terbaik. Tentunya tidak seperti demikian adanya. Jadi disinilah di ruang virtual ini kita berdiskusi bersama, kita saling membagi inspirasi yang ada dari sekolah kita masing-masing, membagi ide-ide untuk sekolah-sekolah kita semuanya, karena sekolah kita di bawah Yayasan Pendidikan yang sama, Yayasan Pendidikan Katolik Uskupan Manado.
kita punya tujuan yang sama. Pada finalnya nanti tetap kita memikirkan tujuan POP ini adalah peningkatan sumber daya manusia, yaitu kita, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan para guru. Karena apa yang kita buat saat ini, kurikulum yang kita buat saat ini, pasti finalnya untuk anak didik kita. Jadi di ruang virtual ini kembali saya mengingatkan kita berdiskusi bersama. Dan kalau saya melihat kehadiran yang ada, tadi Ibu Ike ya sudah mendahului yang pertama ya sebagai peserta. Nah tentunya kami akan memberikan waktu yang pertama kepada SMP Katolik Hubertus Manado untuk memaparkan naskah kurikulum yang sudah dibuat. Untuk batasan waktu mungkin saat ini Ibu Dista kami tidak akan membatasi 5 atau 10 menit atau 15 menit, tapi kami ingin menyampaikan naskah kurikulum sekolah kami masing-masing sudah sampai di mana, jadi tidak dibatasi oleh waktu. Boleh Bu Dista ya? Boleh sekali Bu Lili. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bunda Maria, terima kasih semua kita sudah bisa berkumpul kembali. Nah, kesempatan pertama ini kami berikan kepada SMP Katolik Hubertus Manado untuk memaparkan, membagi hasil naskah kurikulum yang mereka sudah rampungkan bersama tim pengembang kurikulum di sekolah mereka. Disilakan Ibu Ike. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Lili sebagai fasilitator dan juga kepada Ibu Dista yang memang penampilannya sangat cantik dan memberikan semangat juga kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan ini Bapak Guru dan Ibu Kepala Sekolah sudah kelihatan cerah ceria, apalagi hari ini adalah Hari Ibu, jadi mengucapkan selamat kepada ibu-ibu yang ada. Sebenarnya tadi kalau doa mesti bapak-bapak yang kasih doa kepada ibu-ibu supaya mix. Begitu, ini cuma kata pembuka saja. Baik, kami sudah merampungkan tetapi belum sempurna. Untuk itu hasil diskusi kami dengan para guru setelah kami juga mengikuti IHT, jadi itu ada hasil yang kami sudah susun, terutama menyusun struktur teladan. Baik, kami akan presentasikan hasil dokumen kurikulum kami mulai dari dokumen kurikulum SMP Katolik Santo Hubertus. Daftar isi di sini ada konten, mulai dengan pendekatan model, hubungan kurikulum dan pembelajaran, KTSP dari nasional, prinsip dasar pengembangan kurikulum, dan masuk pada bab 1, landasan kurikulum, yaitu landasan spiritualitas, filosofis, sosiologis, antropologis, ipteks, dan psikologi. Baru kemudian pada bab 2 ada rumusan misi sekolah, model kurikulum. Baru keempat ada tujuan pendidikan, situ ada tujuan pendidikan dalam gereja Katolik, tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan sekolah, dan tujuan pembelajaran. Kemudian pada bab 5 di situ ada struktur teladan. Struktur teladan dan perumusan kompetensi dasar dan indikator. Di sini ada nilai-nilai sekolah, yaitu karitas, solidaritas, dan subsidiaritas. Ada strategi implementasi. Di situ dimasukkan ada intrakurikuler dan juga desain instruksional berdasarkan kurikulum prototip, tetapi memang belum kami masukkan
di dalam intrakurikuler, karena kami baru menyusun saja struktur teladan. Tetapi kami sudah coba-coba membuat desain sedikit saja. Kemudian dalam struktur teladan kami masukkan pada ekstrakurikuler, kokurikuler, dan non-kurikuler. Kita mulai dengan pendekatan model, tidak perlu lagi kami bacakan. Kemudian di sini ada hubungan kurikulum dan pembelajaran. Kita hanya fokus saja pada struktur teladan karena ini kami sudah presentasikan waktu FGD 2. Karakteristik SMP Katolik Santo Hubertus, pertama yaitu lingkungan sekitar yang kondusif sehingga dapat dijadikan sebagai sumber belajar dari peserta didik. Kemudian, dukungan masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan sekolah, tersedianya program pembinaan kesiswaan, tersedianya program ekstrakurikuler dan non-kurikuler, perhatian pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, suasana lingkungan yang kondusif dan agamais, penerapan nilai-nilai inti sekolah dan budaya sekolah, serta profil pelajar Pancasila. Visi dijadikan sebagai cita-cita bersama warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang, mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan. Dirumuskan berdasarkan masukan dan dari berbagai warga satuan pendidikan dan pihak-pihak yang berkepentingan selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional. Diputuskan oleh rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan dari komite sekolah. Disosialisasikan kepada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan. Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. Tujuan satuan pendidikan: pertama, menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah, yaitu 4 tahun, mengacu pada visi misi dan tujuan pendidikan nasional, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan dan pemerintah, mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh kepala sekolah. Kemudian disosialisasikan kepada warga satuan pendidikan dengan segenap pihak yang berkepentingan. Prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip adalah asas dasar keyakinan dan pendirian. Prinsip menunjukkan hal yang sangat penting, mendasar, dan harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi atau situasi serupa. Lanjut saja, di sini kurikulum operasional dan kriteria bersifat prinsip bukan teknis. Jadi prinsip-prinsip perkembangan kurikulum termasuk relevansinya, fleksibilitas, efektivitas, efisiensi. Kemudian dalam bab 1 landasan kurikulum yang sudah disampaikan, jadi tidak perlu lagi dibacakan. Kita masuk saja pada
Ya, di sini ada rumusan misi. Jadi kita ambil ini rumusan misi tentunya dari visi. Yang pertama, beriman. Indikatornya melaksanakan budaya religius dan toleransi sesuai dengan keutamaan dari pelindung sekolah Santo Hubertus. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan pendidikan Katolik sehingga peserta didik menjadi tekun, beribadah, jujur, disiplin, sportif, tanggung jawab, percaya diri, hormat kepada orang tua dan guru, serta menyayangi sesama. Mendorong dan membantu setiap peserta didik untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Unggul. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pembinaan karakter secara disiplin. Melaksanakan pembelajaran dan pendampingan secara efektif sehingga setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal dengan meningkatkan nilai asesmen dan unggul dalam keterampilan sebagai bekal hidup di masyarakat. Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif sehingga peserta didik unggul dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis dalam literasi dan karakter. Melaksanakan inovasi dalam pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran ekstrakurikuler secara efektif sesuai dengan bakat dan minat sehingga setiap peserta didik memiliki keunggulan dalam belajar mandiri dan berbagai lomba akademik atau non-akademik. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan olahraga, kesenian, budaya lokal, khususnya tari maengket, melaksanakan kegiatan kerohanian dan nilai-nilai inti sekolah yaitu karitas, solidaritas, dan subsidiaritas. Kebijaksanaan, menumbuhkan dan mengembangkan perilaku bijaksana peserta didik sehingga mereka dapat menggunakan sarana yang ada di sekolah dengan tepat. Melaksanakan tata tertib dan peraturan-peraturan sekolah secara konsisten dan konsekuen. Melaksanakan dan menumbuhkan iman dan akal budi yang diperoleh melalui pengetahuan dan sumber daya yang ada pada peserta didik. Melaksanakan dan mampu melihat dalam perspektif iman dan bertindak sesuai dengan kaidah keilmuan yang tepat. Pancasilais, melaksanakan dan mewujudkan nilai spiritualitas dan religiositas peserta didik. Melaksanakan dan mengembangkan sikap cinta dan hormat yang tulus kepada sesama atas dasar kemanusiaan, menumbuhkan semangat persatuan dan kebangsaan kepada peserta didik, menumbuhkan dan mengembangkan sikap toleransi, demokrasi, dan saling terbuka di dalam bermusyawarah, menumbuhkan dan mengembangkan sikap terbuka dalam berdialog dan sikap gotong royong, menumbuhkan dan mengembangkan sikap solidaritas. Berikut bab 3 model kurikulum yang sudah kami sampaikan kali lalu, kami menggunakan kurikulum humanistik. Jadi pendekatan humanistik ini berpusat pada siswa yang mengutamakan perkembangan afektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Lanjut saja. Tujuan pendidikan di sini ada tujuan pendidikan dalam Gereja Katolik yang memang sudah kami sampaikan, jadi tidak perlu lagi dibacakan. Tujuan pendidikan nasional itu menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 3 mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
yang diatur dengan undang-undang. Lanjut saja, ada tujuan. Baru tujuan pendidikan sekolah, meningkatkan rata-rata nilai asesmen setiap mata pelajaran, memberikan keterampilan dasar kepada siswa dengan kegiatan praktik lapangan, menggunakan media pembelajaran dan alat pembelajaran seperti pemanfaatan TIK, menjuarai lomba olahraga dan seni yang meliputi voli, sepak bola, kor, tarian daerah, kemudian menjuarai lomba kebersihan lingkungan sekolah untuk tingkat kota, tentu akan lebih meningkat ke tingkat provinsi. Warga sekolah patut dan taat beribadah menurut agama Katolik. Ada bukan lagi program jangka pendek, tapi pelayanan yang sudah disampaikan oleh narasumber diganti saja pelayanan jangka pendek 1 tahun dan pelayanan jangka menengah itu 4 tahun. Jadi dalam pelayanan jangka pendek itu terciptanya suasana belajar yang kondusif di antara siswa dan guru yang ditopang oleh manajemen berbasis partisipatif. Dapat meningkatkan hasil asesmen nasional, yaitu literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Melaksanakan pengayaan pada sore hari bagi siswa kelas 9 selama 3 bulan. Memberi motivasi pada siswa melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler untuk belajar secara teratur dan terarah. Menggiatkan kelompok belajar kreatif, olahraga, dan kesenian. Penataan halaman, ruang kelas yang asri untuk memberi suasana sejuk pada siswa. Pelayanan untuk jangka menengah 4 tahun, mengusahakan ruang belajar siswa sesuai kebutuhan setiap tahun, meningkatkan nilai asesmen nasional, menghasilkan kelompok belajar kreatif, tim olahraga, dan grup kesenian yang mampu berpartisipasi di tingkat kota maupun provinsi. 100% siswa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA atau SMK. Memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan dan kenyamanan lingkungan jangka menengah. Tersedia ruang belajar, sarana prasarana belajar yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan siswa. Menghasilkan tamatan yang memiliki iptek yang dapat berkiprah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Memiliki tamatan yang mampu melanjutkan pendidikan SMA, SMK. Mengharapkan 100% orang tua siswa aktif menunjang kegiatan sekolah. Ada tujuan pembelajaran itu tidak perlu lagi dibacakan. Dan ini kita masuk pada struktur teladan. Yang kami buat di sini adalah pertama dari core value itu karitas, keutamaan adalah kasih, dan rekonsiliasi itu pertobatan. Budayanya kita ambil ini sito timo tumoto, karena memang ini semboyan ini berasal dari kata-kata Tuhan Yesus. Jadi memang cocok kita ambil untuk budayanya. Baru profil pelajar Pancasila, beriman, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertindak dan berakhlak mulia. SKL-nya kita ambil di sini ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sikap beriman, pengetahuan metakognitif, melaksanakan refleksi diri melalui rekoleksi dan retreat. Keterampilan membangun sikap pertobatan melalui perilaku meminta maaf dan memberi maaf. Kemudian dalam solidaritas, keutamaan adalah peduli bijaksana.
Kita ambil budayanya itu kita ambil dari tarian Maengket yang dalam tariannya ada kata-katanya yang mempunyai simbol, ya, ada simbol peduli, bijaksana. Dan juga dalam profil Pancasila kita ambil gotong royong. Sikap itu pengetahuan, mempraktekkan sikap saling membantu tugas dan pekerjaan sesama teman dan anggota kelompok. Baru kemudian keterampilan, mempertunjukkan kreativitas anak melalui kerajinan pemanfaatan barang-barang bekas. Ini adalah dalam profil Pancasila itu mandiri. Kemudian subsidiaritas, yaitu bekerja sama, tanggung jawab. Ini dalam Maengket, Maramba, dan Rumamba itu identitas dengan Mapalus. Jadi kami ambil dalam budayanya, baru profil Pancasila, kami ambil berkebinekaan global dan bernalar kritis. Sikap SKL-nya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikapnya disiplin, pengetahuan, mengimplementasikan budaya toleransi terhadap keberagaman nasional dan internasional. Kemudian keterampilan, menciptakan karya tulis berupa puisi cerpen tentang Mapalus. Di sini ada perumusannya. Perumusannya mulai dengan core value itu karitas, keutamaan kasih. Budayanya adalah Sito Timo Tumouto. Profil berakhlak mulia, aspek afektif, yaitu kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. SKL-nya beriman, KD-nya melaksanakan konsep semangat cinta kasih yang menjadi motivasi utama para tenaga pendidik untuk menjadi saksi Kristus. Indikatornya melaksanakan budaya religius dan toleransi sesuai dengan keutamaan dan pelindung sekolah Santo Hubertus. Baru ada kognitif, kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. Di sini ada metakognitif, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri. KD, memahami konsep keteladanan Yesus yang solider dengan umat manusia. Baru indikatornya mendorong dan membantu setiap peserta didik untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal. Psikomotorik, yaitu keterampilan dan perilaku. Di sini dalam profil Pancasila kita ambil bernalar kritis dan mandiri, memahami konsep keteladanan Yesus yang solider dengan umat manusia. Baru indikatornya menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Baru di sini ada rekonsiliasi. Itu pertobatan, itu dalam budayanya Sito Timo Tumouto, profilnya berakhlak mulia. Baru aspek ini kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Baru ada kognitifnya, baru ada psikomotorik. Jadi tidak perlu kami bacakan, lanjut saja. Solidaritas, yaitu keutamaannya peduli. Budaya kita ambil juga di dalam tarian Maengket, yaitu Maramba dan Rumamba. Itu di situ ada juga simbol-simbol yang bisa tampil ketika anak-anak itu menari, dan ada juga kata-kata yang menjadi simbol dari profil Pancasila, yaitu gotong royong. Aspeknya yaitu kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. SKL bertanggung jawab, KD-nya
memahami konsep teladan Yesus yang solider dengan umat manusia, baru menunjukkan sikap terbuka dalam berdialog dan bekerja sama. Lanjut dengan bijaksana, masih dalam sitou timou, baru profilnya mandiri, baru aspek, ini ada 3 aspek, itu nanti bisa dibaca. Baru di sini ada subsidiaritas, yaitu keutamaannya bekerjasama. Budayanya Mapalus. Baru profil Pancasila, berkebinekaan global. SKL dan KD-nya kita ambil juga afektif, kognitif, dan psikomotor. Ini ada. Kemudian tanggung jawab, itu masih dengan budaya Mapalus, bernalar kritis, ini ada semua. Kemudian dalam SKL, kita lihat di sini, disiplin, baru KD, dan indikator. Baru di sini dalam bab 4, strategi implementasi. Kita lihat di sini ada intrakurikuler. Jadi kalau intrakurikuler tentunya kami ambil dalam struktur kurikulum yang ada di dalam KTSP, kemudian nanti struktur teladan itu nanti kita masukkan kepada kegiatan intrakurikuler seperti mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, itu struktur teladan yang masuk di dalam struktur KTSP itu sangat jelas, di mana mereka ada karitas kasih, kemudian ada gotong royong, peduli, jujur, ada pertobatan, semua bisa masuk di dalam struktur KTSP yang ada di dalam kurikulum yang sudah kami buat itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 62 tahun 2014. Di situ ada juga intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, dan ada co-kurikuler. Jadi itu kami sudah coba mendesainnya dalam instruksional. Itu nanti biasanya nanti kami implementasikan itu di tahun 2022. Mungkin tadi saya sudah tanyakan bagaimana kegiatan POP kelanjutannya, itu nanti kita mulai mungkin bulan Maret, tetapi kami sudah berusaha untuk bisa mengkolaborasikan struktur teladan di dalam struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang dalam kurikulum prototip yang memang sudah dijelaskan oleh narasumber, tetapi memang masih agak bingung. Tetapi kami berusaha untuk bisa mengusahakan untuk bisa membuat dokumen kurikulum untuk tahun 2022 di dalam kurikulum prototip. Oke, lanjut saja. Ini dalam prototip kita lihat ada project based learning, sintaks dan pedoman dasar dalam menentukan langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran. Project based learning menurut Mulyasa 2014 adalah pertama, menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Ada mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Kemudian di sini ada memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Berikut di sini project based teaching.
Ini ada langkah-langkah dan deskripsinya. Langkah pertama, menentukan proyek. Guru bersama dengan peserta didik menentukan tema atau topik proyek. Langkah kedua, perencanaan langkah-langkah penjelasan proyek, di mana guru memfasilitasi peserta didik untuk merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek beserta pengelolaannya. Langkah ketiga, menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Guru memberikan pendampingan kepada peserta didik, melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya. Langkah keempat, penjelasan proyek dengan fasilitasi dan memonitoring guru. Jadi guru memfasilitasi dan memonitor peserta didik dalam melaksanakan rancangan proyek yang telah dibuat. Langkah kelima, menyusun laporan dan presentasi publikasi hasil proyek. Guru memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan dan mempublikasikan hasil karya. Langkah keenam, evaluasi proses dan hasil proyek. Guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek. Sini ada definisi ekstrakurikuler. Karena dalam struktur teladan kami melaksanakannya di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ini yang tadi kami sudah susun, itu kegiatannya masuk pada ekstrakurikuler. Seperti ini. Kegiatan ekstrakurikuler, pertama, nama kegiatan ekstrakurikuler adalah pramuka. SKL-nya afektif, KD-nya mengetahui dan mengamalkan Tri Satya Pramuka dan Dasa Dharma dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Indikatornya melafalkan Dwi Satya Pramuka dan Dasa Dharma. Tujuannya melatih generasi muda agar melaksanakan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu intelektual, spiritual, sosial, dan fisik. Baru di sini ada kegiatan tarian maengket, ada juga kor, paduan suara, dan olahraga, bola voli. Baru kemudian budidaya tanaman hias. Ini adalah satu proyek, tetapi mudah-mudahan itu bisa terlaksana untuk kurikulum prototip. Baru kokurikuler ada studi wisata. Dalam SKL-nya itu kognitif, KD-nya membandingkan proses belajar di dalam kelas dengan pengamatan secara langsung. Indikator melakukan berbagai wawancara dengan masyarakat sekitar objek wisata maupun wisatawan mancanegara. Tujuannya menambah wawasan mengenai kebudayaan dan adat istiadat setempat, mengenal dan mengetahui objek pembelajaran di luar lingkungan sekolah, kemudian memberikan motivasi dalam belajar setelah melihat langsung di lapangan. Baru ada retreat guru. Jadi retreat guru itu perlu karena di situ mengusahakan supaya guru bisa mengetahui jati dirinya sebagai seorang guru yang sejati di dalam hiruk pikuk dunia masa kini. Jadi di sana tentu guru harus menunjukkan motivasi dasar melayani hidup dan tugas sebagai seorang guru. Baru kemudian ada rekoleksi siswa. Di situ kita ambil afektifnya, aspek afektif yaitu kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Mengembangkan kehidupan iman atau rohani sekaligus mengembangkan gereja. Untuk siswa itu meningkatkan semangat akan keterlibatan hidup menggereja. Memahami dan mengerti mengenai keterlibatan hidup menggereja melalui kegiatan rekoleksi. Kemudian dari non-kurikuler itu
nama kurikuler itu yang sudah biasa kita laksanakan, yaitu doa pagi sebelum kegiatan belajar mulai, doa angelus pada jam 12, lihat sampah ambil, dan mendaur ulang. Sampai di sini dulu presentasi kami. Ini adalah hasil kerja dari guru-guru kami dalam mengikuti kegiatan in-house training. Masih banyak kekurangan. Jadi nanti mungkin ditambahkan untuk tahun depan. Kalau tahun ini memang sudah tidak bisa lagi karena mereka sudah sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Mudah-mudahan di tahun 2022 pemahaman kami, daya nalar kami lebih berkembang, dan mudah-mudahan ini bisa kami implementasikan tentunya kepada siswa, dan tujuan utama adalah siswa ada perubahan, terutama sikap, perilaku, dan karakter mereka. Itu yang paling utama. Semoga apa yang kami buat, apa yang kami rencanakan, apa yang kami cita-citakan itu bisa terlaksana. Dan tentunya tidak lupa kita berdoa supaya Tuhan selalu mengabulkan apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan, apa yang kita cita-citakan. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Aduh, Amin. amazing Bu Ike. Wow, sudah sampai bab 6, tinggal merampungkan sedikit. Tapi itulah seperti Ibu katakan, itu naskah kurikulum yang mereka sudah buat, dokumen sekolah, kurikulum unggul untuk kesempurnaannya nanti tahun depan. Ya, demikian ya Bu Ika ya. Tapi two times. Aduh, hebat. Thank you. Ya, baik. Untuk menghemat waktu kita lanjut ke sekolah berikutnya. Kalau melihat dengan kehadiran tadi setelah Ibu Ike, Pak Herman dari SMP Santo Rafael ya. Pak Herman Dien. Oke, ya. Oke, disilakan Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Coach Ibu Lili Kaunang, panitia IGPL, POP IGPL, para kepala sekolah dan para instruktur yang kami kasihi. Mari kami akan mempresentasikan apa yang menjadi hasil naskah kurikulum dari SMP Katolik Santo Rafael yang tentunya masih ada begitu banyak kekurangan, dengan harapan pasti akan diperbaiki dan dilengkapi. Baiklah Bapak Ibu, ini naskah kurikulum dari SMP Katolik Santo Rafael. Ada bagian pengantar, kemudian ada latar belakang penulisan naskah kurikulum. Selanjutnya ada ini bab 1 yang bagian bab 1 saja ada daftar isi tapi sudah terlewat. Kita lihat landasan kurikulum ini sudah dibahas pada waktu pertemuan terakhir, sudah dipresentasikan, jadi saya kira tidak perlu dibaca supaya tidak terlalu banyak waktu. Keutamaan-keutamaan dan seterusnya. Kemudian, maaf agak lambat. Kemudian ada rumusan misi sekolah. Ya, ini juga jadi bab 1 dan bab 2 itu sudah dipresentasikan pada pertemuan yang lalu sehingga saya tidak perlu sebutkan lagi. Kemudian model kurikulum. Ya, kami juga mengambil model kurikulum itu model humanistik dengan konsep dasar. Jadi kurikulum humanistik adalah sebuah model kurikulum yaitu yang memberikan tempat utama kepada peserta didik
dengan asumsi bahwa peserta didik itu adalah pusat yang pertama dan utama, sehingga menjadi sasaran dari kurikulum sendiri bagaimana membentuk pribadi peserta didik dalam segi intelektual, tapi terutama dalam karakter. Kemudian karakteristik kurikulum humanistik, yaitu kembali lagi itu menekankan tentang bagaimana mengembangkan atau mengembangkan potensi dari peserta didik, sehingga boleh terbentuk pribadi-pribadi yang memiliki kualitas baik dari segi intelektual, tapi juga dari sikap atau karakter. Kemudian model pendekatan kurikulum humanistik, yaitu menurut Case dan Berliner, itu ada dua, yaitu open education, di mana ciri-ciri dari open education adalah peserta didik bebas memilih aktivitas yang akan diikutinya. Kemudian memiliki fleksibilitas ruang, jadi tidak tergantung dengan ruang kelas, tapi juga bisa dilaksanakan di luar kelas. Kemudian variasi bahan belajar yang begitu kaya. Kemudian integrasi kurikulum dari berbagai bidang, penekanan belajar individual dan kelompok kecil, ya, bukan kelompok besar, dan pengajar. Guru berperan sebagai fasilitator, peserta didik belajar bertanggung jawab untuk belajar mereka sendiri. Kemudian ada saling menghormati yang tulus dan timbal balik antar guru dan peserta didik. Kemudian ada evaluasi diagnostik digunakan untuk meningkatkan belajar peserta didik, kelompok anak dengan multi usia, mengajar tim atau team teaching. Dampak penggunaan open education yaitu prestasi bahasa biasanya lebih rendah. Hampir tidak ada konsistensi efeknya terhadap matematika, membaca, dan bidang-bidang akademik lainnya. Biasanya meningkatkan motivasi, berprestasi, kerjasama, kreativitas, dan kemandirian pada tingkatan yang sedang. Hampir tidak ada konsistensi efeknya terhadap penyesuaian, fokus, kontrol, dan konsep diri. Biasanya meningkatkan sikap terhadap sekolah, guru, dan meningkatkan rasa ingin tahu dan kemampuan mental umum. Kemudian pendekatan yang kedua itu affective education. Affective education yang bertujuan meningkatkan keterampilan sosial dan kondisi emosi yang baik pada peserta didik telah menguatkan namun masih jauh dari hasil yang diharapkan. Salah satu pengembangan dari affective education ini adalah Project Aware. Pada fokus kelas dasar yang menggunakan pertemuan kelompok atau group meeting, di mana anak-anak duduk membentuk satu lingkaran besar. Pertemuan berdurasi 30 menit, dijalankan 2 kali seminggu, dan menggunakan diskusi kelompok, dan bermain peran atau role playing. Unit pertama terdiri dari 3 sesi, bertujuan untuk perkenalan, mengharuskan ingat nama teman, membangun aturan untuk diskusi, dan memahami tujuan dari diskusi. Unit berikutnya itu adalah 16 sesi, dimaksudkan untuk mendorong pengenalan dan pemahaman akan feelings atau perasaan dengan menggunakan gambar-gambar wajah sedih, bahagia, marah, dan gambar-gambar orang lain. Peserta didik mendiskusikan gambar-gambar dan alasan-alasan yang mungkin untuk menggambarkan perasaan tersebut. Sementara unit ketiga, itu 12 sesi, ditekankan pada menolong peserta didik memahami dan menerima perbedaan-perbedaan individual atau individual differences. Guru menggunakan mystery box untuk membangun rasa penasaran dan rasa ingin tahu karena isinya digambarkan sebagai hal spesial dan penting untuk setiap anak, dan di dalam box tersebut berisi cermin di mana anak bisa melihat dirinya sendiri. Yaitu tentang affective education, gambaran singkatnya. Saya akan baca karena terlalu panjang. Kemudian ada confluent education, di mana menurut Johnson, hasil dari kelas confluent adalah memungkinkan setiap peserta didik untuk mengeksplorasi topik dengan cara mereka sendiri, menyediakan sistem limbik di otak dengan asosiasi positif untuk belajar. Kemudian citra adalah yang efektif untuk melibatkan semua indera peserta didik dalam belajar.
memvalidasi perasaan mereka sebagai sumber makna pribadi, meningkatkan kesadaran diri mereka, mengintegrasikan indera batin mereka dengan belajar. Kemudian teknik pendidikan yang cerdik mendorong suasana kelas di mana peserta didik merasa aman dan memberdayakan. Kemudian ada cooperative learning atau belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan fondasi yang baik untuk meningkatkan dorongan berprestasi murid. Belajar kooperatif mempunyai 3 karakteristik, yaitu bekerja dalam tim, bertahan lama, saling membantu dan mendorong satu dengan yang lain. Kemudian independent learning, belajar mandiri. Saya tidak usah perlu baca, kita kira untuk belajar mandiri. Kemudian tujuan pendidikan. Saya kira tujuan pendidikan hampir mirip-mirip, ya. Itu tujuan pendidikan dalam gereja Katolik, sehingga saya tidak perlu baca lagi. Begitupun dengan tujuan pendidikan nasional, saya kira ada kemiripan, kesamaan. Kemudian tujuan pendidikan sekolah. Nah, berbicara tentang tujuan pendidikan sekolah, maka tidak lepas dari tujuan pendidikan nasional itu sendiri, di mana tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga pendidikan sekolah sesuai dengan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa, serta bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini berarti lembaga pendidikan sekolah mempunyai tujuan untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki manusia, yaitu mulai dari tahapan kognisi, yaitu pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap ajaran agama dan pengetahuan umum, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan afeksi, yaitu terjadinya proses internalisasi ajaran, nilai agama dan pengetahuan ke dalam diri peserta didik, dalam arti menghayati dan meyakininya. Kemudian untuk tujuan pendidikan sekolah ada 3 tahap, 3 tugas lembaga pendidikan sekolah, itu lembaga pendidikan sekolah seperti halnya lembaga pendidikan lainnya merupakan lembaga pendidikan kedua setelah keluarga. Adapun tugas-tugas yang diemban lembaga pendidikan sekolah adalah melaksanakan pendidikan dalam sekolah dalam jangka waktu tertentu dengan jenis, jenjang, dan sifat sekolah, melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku, melaksanakan bimbingan dan konseling bagi peserta didik di sekolah, membina organisasi peserta didik intrasekolah atau OSIS, melaksanakan urusan tata usaha sekolah dan rumah tangga sekolah, membina kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan dunia kerja, bertanggung jawab kepada lembaga vertikal, dinas pendidikan, dan kebudayaan. Tugas lembaga pendidikan pada intinya adalah sebagai wadah untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan pelatihan agar manusia dengan segala potensi yang dimilikinya yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tujuan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, kita kira itu ada kesamaan karena kita satu lembaga. Kemudian tunjukkan tujuan pendidikan SMP Katolik Santo Rafael Manado. Berdasarkan visi dan misi sekolah, maka tujuan yang hendak dicapai sekolah SMP Katolik Santo Rafael Manado antara lain terlaksananya tugas pokok dan fungsi, tupoksi masing-masing komponen sekolah, kepala sekolah, guru, karyawan, peserta didik, penyelenggara, pengelola sekolah, dan orang tua peserta didik. Terlaksananya pengembangan kurikulum antara lain, pengembangan kurikulum pada tahun 2022, pengembangan pemetaan SK, KD, dan indikator untuk kelas 7, 8, dan 9 pada tahun 2022, ya mohon maaf ini, pengembangan RPP untuk kelas 7, 8, dan 9 pada semua mata pelajaran, mengembangkan sistem penilaian yang berbasis kompetensi. Sekolah mencapai standar isi atau kurikulum pada tahun 2022, melaksanakan standar proses pembelajaran pada tahun 2022 antara lain, melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, PJBL, dan discovery learning, melaksanakan pendekatan belajar tuntas, melaksanakan pembelajaran inovatif. Kemudian terlaksananya tata tertib dan segala ketentuan yang mengatur operasional sekolah. Memperoleh nilai rata-rata US lebih tinggi dari hasil tahun 2021, meraih prestasi di bidang lomba karya ilmiah,
KIR tingkat provinsi, memperoleh prestasi di bidang kompetensi Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi, menjadikan 100% peserta didik memiliki kesadaran dan kecintaan terhadap kelestarian lingkungan hidup sekitarnya, memiliki jiwa cinta tanah air yang implementasikan lewat kegiatan latihan dasar kepemimpinan, LDK, dan pramuka. Kemudian, meraih kejuaraan dalam berbagai event seni musikolintang, tari maengket, dan katrili, olahraga voli, dan lain-lain di tingkat provinsi. Memiliki jiwa kebenaran, kejujuran, cinta kasih, gotong royong, dan toleransi antar umat beragama, dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian struktur teladan, ya, ini struktur teladan SMP Katolik Santo Rafael. Pertama, karitas. Ada core value menjadi seperti Kristus, keutamaan Santo Rafael peduli, keutamaan budaya Mapalus, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, dan beragama mulia, kemudian gotong royong. Ada domain sikap, itu memiliki sikap peduli kepada sesama sebagai bagian dari masyarakat yang saling bergotong royong untuk mewujudkan keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia. Domain pengetahuan memiliki pengetahuan aktual, konseptual, dan prosedural dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pelestarian lingkungan. Kemudian ada domain keterampilan, memiliki kemampuan pikir dan tindakan yang efektif dan kreatif dalam mengolah sumber daya alam untuk kebutuhan bersama dan ketakwaan dan akhlak mulia. Kemudian core value yang kedua itu beriman Kristiani, keutamaan Santo Rafael cinta kasih, keutamaan budaya itu maengket, Bapak satu Maowe Kamberu, dengan catatan mengucap syukur kepada Tuhan atas hasil panen makanan atau berkat. Profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Domain sikap, memiliki sikap beriman. Kemudian domain pengetahuan, pemahaman akan makna ucapan syukur. Kemudian domain keterampilan, berdoa dan mengucap syukur, itu ibadat, perayaan, ekaristi, dan devosi. Kemudian core value yang berikut, ketiga, unggul, keutamaan Santo Rafael itu taat disiplin. Keutamaan budaya, Mapalus, Sitou, Timou, Tumoutou. Profil pelajar Pancasila, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Domain sikap itu disiplin, kemudian domain pengetahuan, metakognitif, kemampuan mengambil keputusan dengan tepat dan benar, domain keterampilan, berkreasi, bernarasi, berliterasi, dan berprestasi. Mohon maaf, agak lambat karena gangguan. Ya. Mohon maaf Ibu Lili, ini rupanya dia ada gangguan, enggak? Tidak apa-apa Pak Herman, kami menunggu. Ya, dimaklumi kan karena hari juga sudah mulai gelap. Oh, mendung di sana Bu Lili. Iya, kayaknya udah mau hujan lagi. Takutnya Ibu berdoa dari doain ya supaya kita lancar ya. Ya. Silakan Kemudian Pak Herman. Subsidiaritas, core value itu menjadi seperti Kristus, keutamaan Rafael penyembuh, keutamaan budaya Mapalus, profil pelajar Pancasila itu gotong royong, DPSKL, domain sikap, menolong sesama yang membutuhkan, domain pengetahuan, memahami dan menyadari pentingnya kebersamaan dalam berrelasi untuk mencari solusi. Domain keterampilan, memiliki kemampuan problem solving atau memecahkan masalah bersama. Kemudian selanjutnya ada core value bijaksana, keutamaan Santo Rafael sukacita, keutamaan budaya, pengucapan syukur, catatan, perayaan atas hasil panen dan keberhasilan usaha. Profil pelajar Pancasila itu berkebinekaan global dan mandiri.
Domain sikap, berbagi, saling membantu, pembawa sukacita, pengetahuan, menyadari alam ciptaan Tuhan yang patut disyukuri, menyadari keberadaan sesama yang perlu dibantu. Kemudian domain keterampilan, berdoa dan mengucap syukur, ibadat, perayaan ekaristi dan devosi, atau berbagi berderma. Kemudian solidaritas itu Pancasilais. Rendah hati, taat, kemudian kemudian budaya kolintang, harmoni atau keselarasan, membangun relasi yang selaras dan seimbang. Profil perayaan Pancasila berkebinekaan global, gotong royong, sikap itu memiliki sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, pengetahuan, memahami, musyawarah, mufakat dalam mengambil keputusan atau kebijakan, kemudian memiliki kemampuan bekerja secara kelompok dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Kemudian masih dengan solidaritas, menjadi seperti Kristus juga, belas kasih sederhana, sitou timau tumau tou, benar kritis, kreatif, memiliki sikap belas kasih dan berpenampilan sederhana, mengidentifikasi cara-cara hidup sederhana dalam setiap pembelajaran sebagai wujud syukur kepada Tuhan, keterampilan membuat karya-karya dari bahan-bahan sederhana sebagai wujud syukur atas lingkungan alam yang diberikan Tuhan. Kemudian membuat tulisan-tulisan atau laporan hasil karya untuk dibagikan kepada masyarakat. Kemudian perumusan kompetensi dan dasar dan indikator. Keutamaan Santo Rafael penyembuh, budaya filosofi kolintang, harmoni atau keselarasan jiwa dan raga, profil punya Pancasila, beriman dan bertakwa, aspek afektif, menunjukkan sikap bertanggung jawab, indikator mengembangkan sikap bertanggung jawab dalam menjaga keselarasan jiwa dan raga. Kemudian kognitif, memahami pentingnya hidup sehat, memberi contoh cara menjaga keselarasan jiwa dan raga. Psikomotor, menerapkan perilaku hidup sehat, makan makanan sehat, mandi minimal 3 kali sehari, istirahat yang cukup. Kemudian belas kasih, mapalus, gotong royong, afektif, KD, menyadari pentingnya sikap belas kasih kepada sesama. Kemudian indikator mengembangkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan bersama di lingkungan sekolah agar terwujudnya sikap belas kasih dan kerjasama, misalnya membantu sesama warga sekolah yang mengalami bencana. Kognitifnya memahami cara bekerja sama dengan kelompok. Kemudian indikator memberi contoh cara berbelas kasih dan bekerja sama dengan benar, misalnya dalam kegiatan gotong royong, mapalus, atau ada aturan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian psikomotor, mampu melaksanakan sikap belas kasih, menolong sesama yang membutuhkan bantuan, mengunjungi rekan yang sakit, melayat ke rumah duka. Kemudian ada rendah hati dari Rafael, profil budaya Ki Hajar Dewantoro, Tutwuri Handayani, berhala kemulia afektif. Kemudian DKD-nya menerima saran, masukan, evaluasi dari guru dan teman sebaya. Membangun relasi yang baik dengan teman sebaya. Indikatornya meminta maaf jika melakukan kesalahan, memaafkan kesalahan teman sebaya, berani menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan, saling membantu dalam berbagai kegiatan yang membangun. Kognitif, menguji kebenaran suatu konsep dalam pembelajaran, menganalisa konsep pembelajaran, mengklarifikasi permasalahan yang dimunculkan dalam pembelajaran. Kemudian psikomotorik, memperbaiki kesalahan yang dibuat, mendiskusikan permasalahan yang dimunculkan dalam pembelajaran dengan cara yang sopan. Selanjutnya sederhana, pengucapan syukur, sitou, timau, tumau, tou, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, afektif, menghargai kerja individu dan kelompok serta hasil karya yang diberikan sebagai wujud implementasi dalam melaksanakan percobaan dan laporan hasil karya. Kemudian SK yang kedua itu menunjukkan, KD yang kedua, menunjukkan perilaku sederhana dalam bertutur dan bertindak, serta dalam
mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indikator menghargai pendapat orang lain, menghargai hasil karya sendiri dan orang lain apapun bentuknya. Indikator berikut menggunakan seragam sekolah dan atribut dengan lengkap dan sesuai aturan, tidak menggunakan aksesoris atau perhiasan, sopan dalam bertutur kata. Kemudian kognitifnya, mengidentifikasi cara-cara hidup sederhana dalam setiap pembelajaran sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Indikatornya menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, menjadi tutor subaya bagi teman-teman yang belum memahami materi. Psikomotor membuat karya-karya dari bahan sederhana limbah sebagai wujud syukur atas lingkungan alam yang diberikan Tuhan. Indikator menghasilkan kerajinan dari limbah plastik, bekas air mineral, mengolah hasil samping dari limbah rumah tangga. Hasil sampingnya dari limbah rumah tangga. Membuat pameran hasil karya pengolahan limbah. Saya kira saya tidak akan perlu baca semua, karena di atas itu sudah ada supaya tidak terlalu panjang. Ini ada Rafael Sukacita. Apa Bu Lidi, kita lompat-lompat, karena tadi juga sudah dijelaskan di atas dalam SKL. Kemudian ada desain buku. Ya, bukunya dibuat sebagai buku induk dan menjadi salah satu sumber utama dalam penanaman budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Nah, di sini ada Korvelio Santo Rafael, Korvelio Yayasan Santo Rafael, Korvelio Budaya dan Profil Pancasila, Yayasan Karitas, Solidaritas, Subsidiaritas, Rafael Penyemu Belas Kasih, Rendah Hati, Sederhana, Cinta Kasih dan Sukacita, Budaya, Filosofi Ki Hajar Dewantoro, Pemikiran Dr. Samratulangi, Mapalus, Pengucapan Syukur, Tarian Maengket dan Kolintang, Profil Pancasila, Beriman, Bergotong Royong, Berkebinekaan Global, Kreatif, Bernala Kritis, dan Mandiri. Kemudian strategi implementasi, ini ada intrakurikuler, kemudian ada desain instruksional, saya tidak perlu baca supaya terlalu panjang. Nah, untuk merancang dan mengembangkan sistem pelajaran dipengaruhi oleh beberapa komponen sebagai berikut. Itu kemampuan awal peserta didik dan potensi yang dimiliki. Tujuan pembelajaran adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik. Analisis materi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, analisis aktivitas pembelajaran, kemudian pengembangan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, materi, dan kemampuan peserta didik, kemudian strategi pembelajaran, sumber belajar, kemudian penilaian belajar. Kemudian ada project based learning. Saya tidak perlu baca lagi karena terlalu panjang. Itu langkah-langkah pembelajaran project based learning. Itu langkah kerja, ada aktivitas guru, aktivitas peserta didik. Mohon maaf Bapak Herman. Iya. Ya. Kita berhenti sejenak untuk berdoa malaikat Tuhan karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 waktu Manado. Oke. Saya pimpin doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat Kami menikmati janji janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, Allah, karena kabar malaikat, kami kami mengetahui bahwa bahwa Yesus Yesus Kristus Putramu telah menjadi menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Putra Roh dan Kudus. Roh Amin. Kudus. Terima kasih Bapak Ibu, bisa dilanjutkan Bapak Herman, silakan. Ya, terima kasih. Oke, ini sintaks dari PJBL. Ada langkah kerja, aktivitas guru. Misalnya langkah kerja, pertanyaan mendasar. Guru menyampaikan topik dan mengajukan pertanyaan. Kemudian siswa mengajukan pertanyaan. Kemudian mendesain perencanaan produk. Ada aktivitas guru, ada aktivitas peserta didik. Kemudian menyusun jadwal pembuatan. Guru peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek. Ada tahapan-tahapan, kemudian peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu. Kemudian guru kegiatan memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Guru memantau keaktifan peserta didik. Kemudian peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai dengan jadwal, mencatat tahapan dan sebagainya. Kemudian menguji hasil, guru berdiskusi tentang peserta proyek, memantau kecepatan peserta didik, mengukur ketercapaian standar. Sementara peserta didik membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk karya untuk dipaparkan kepada orang lain atau peserta didik yang lain. Kemudian ada tahapan evaluasi pengalaman belajar. Guru membimbing proses pemaparan proyek, menanggapi hasil, selanjutnya guru dan peserta didik merefleksi atau membuat kesimpulan. Kemudian setiap peserta didik memaparkan laporan mereka. Kemudian ada project based teaching. Ya, dari sesuai dengan dari tier yang kami susun berikut, yaitu ada terbagi atas 4 bagian, yaitu disciplinary, yaitu menjadikan peserta didik berpikir tingkat tinggi, orientasi materi itu diorientasikan kepada peserta didik pada konten mapel. Kemudian libatkan peserta didik dalam praktek disiplin. Ada autentik, terbagi atas 3 bagian, libatkan peserta didik dalam praktek disiplin, kemudian dukung peserta didik untuk membangun hubungan pribadi dengan pekerjaan, kemudian dukung peserta didik untuk memberikan kontribusi bagi dunia, bagi lingkungannya. Ada iteratif, melacak kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik, kemudian mendukung peserta didik untuk memberi dan menerima umpan balik, dan mendukung peserta didik untuk berefleksi dan merevisi. Kemudian ada kolaboratif, mendukung peserta didik untuk berkolaborasi, dan mendukung peserta didik untuk membuat pilihan. Dan project based living, ya, ada penjelasan di sini, hanya berupa narasi penjelasan saja. Kira-kira nanti baca. Kemudian critical thinking. Kita kira Bapak Ibu sudah tahu apa itu critical thinking, itu berpikir kritis. Jadi saya tidak perlu baca lagi karena terlalu panjang. Kemudian ini dari tier, ada observe, itu menentukan informasi apa yang tersedia, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, memastikan informasi apa yang ada saat ini, mengeksplorasi dari berbagai perspektif yang berbeda,
kemudian mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dari proyek atau masalah yang dipilih. Kemudian menganalisa, ada mengevaluasi, kemudian mengajukan pertanyaan, dan mengkontekstualisasi, dan yang terakhir itu merefleksikan kegiatan atau proyek yang dilaksanakan. Nah, kriterianya itu ada dari observe, analisis, evaluasi, kemudian bertanya, kontekstualisasi, dan refleksi ada dalam penjelasan itu. Itu pertama, observasi mengumpulkan sumber daya dalam jumlah yang sesuai, menyediakan sumber daya dari berbagai sumber, dan jika tidak, itu harus didiskusikan bersama kenapa, alasannya apa. Kemudian menganalisa itu menganalisis semua tema utama. Evaluasi, mengajukan argumen yang bersifat opini dengan argumen-argumen yang berbasis bukti. Sementara ketika mempertanyakan topik proyek, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab sesuai dengan apa yang diberikan oleh buku. Kontekstualisasi, mempertimbangkan analisis dan evaluasi dalam konteks yang khusus. Kemudian refleksi, menguji pertanyaan yang diajukan. Langkah ini tidak selalu disertakan, terutama pada tingkat yang lebih rendah, yaitu pada tingkat faktual, prosedural, atau konseptual. Kemudian computational thinking, sesuai dengan yang diberikan oleh Bapak Heri, itu tentang berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Ya, tantangan Bebras itu dari bahasa Lituania, yaitu menyajikan soal-soal yang mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif dan kritis, menerapkan konsep-konsep berpikir komputasional. Jadi bagaimana menggunakan IT di dalam mengolah dan menyajikan informasi, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada inovasi RPP, ekstrakurikuler, ya kami baru buat dalam bentuk narasi. Kemudian ada co-kurikuler, juga berupa penjelasan, non-kurikuler, dan terakhir itu penutup. Saya kira itu Bapak Ibu, Coach Ibu Lili Kaunang yang bisa kami sajikan terkait dengan penyusunan naskah kurikulum. Tentu ada masih banyak yang memang perlu diperbaiki dalam 2 hari ke depan sebelum dikirim. Tentu nanti berharap juga ada banyak masukan, saran yang bisa kami dapatkan untuk melengkapi, merevisi kurikulum ini nanti. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Herman dari SMP Katolik Santo Rafael ya untuk pemaparannya tentang naskah kurikulum yang sudah dibuat. Walaupun memang akan melengkapi karena kami melihat ketika pada bab 6 strategi implementasinya masih berbicara banyak tentang konsep-konsep dan teori-teori. Tentunya kita akan lebih melihat ke dalam bagaimana sekolah kita untuk mengimplementasikan kurikulum yang sudah kita susun ya. Baik, kita lanjut ke sekolah berikutnya dari ujung utara ya, Pak Franciscus dari SMP Katolik Don Bosco Bitung. Ya, siap. Halo Pak Franciscus, oke. Halo, Bapak ya. Kedengaran tapi walaupun kecil masih bisa terdengar. Ya, mungkin bisa lebih nyaring lagi Pak ya. Sudah tahap 100%. Ya. Oh ya, baik-baik. Dilanjutkan Pak, silakan. Terima kasih narasumber atau moderator kita pagi hari ini, Bu Lili Kaunang. Selamat siang bagi kita semua. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi sekolah kami. Namun kami akan memaparkan apa yang belum kami paparkan di FGD 2 yang lalu. Yang sudah dipaparkan kami tidak tampilkan lagi. Nantinya akan menyita waktu teman-teman yang lain, nantinya akan
menunggu lebih lama lagi. Kami akan paparkan di sini ada 3, yaitu hasil diskusi kami dengan kelompok tim pengembang kurikulum, adalah naskah kurikulum dan contoh RPP serta kegiatan-kegiatan ekstra yang menjadi lampiran daripada kurikulum kami.